warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Walad. Pada UAS semester ganjil mata kuliah manajemen investasi, saya akan membawakan tentang laporan analisis investasi dan evaluasi kinerja. Yang pertama tentang analisis saham, di mana terdapat soal perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut dengan menggunakan metode pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Jadi yang pertama kita menjabarkan yang untuk dividen yang baru saja dibayarkan dengan kode D0 itu Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividen sama dengan G itu 10% atau 0,10, dan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K itu 15% atau 0,15. Jadi untuk mencari nilai intrinsik, rumusnya adalah D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G, atau 2000 dikali 1 tambah 0,10 sama dengan 2200. Dan untuk rumus Gordon Model yaitu P0 sama dengan D1 dibagi K dikurang G, atau P0 sama dengan 2200 dibagi 0,15 dikurang 0,10 sama dengan 44.000. Jadi nilai intrinsik saham tersebut adalah 44.000 per lembar. Lalu berikutnya adalah analisis obligasi, di mana ada soal investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp10 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Jawabannya kita menjabarkan, yaitu nilai nominal per value sama dengan Rp10 juta dan jangka waktu sama dengan 5 tahun, tingkat kupon 12% per tahun, pembayaran kupon tahunan, dan tingkat bunga pasar atau yield 10%. Lalu kita menghitung kuponnya, itu 12% kali 10 juta adalah Rp1.200.000 per tahun. Dan kita menghitung harga obligasi, di mana harga obligasi rumusnya sama dengan VP kupon ditambah VV nilai nominal. Dan di mana V itu sigma 5 dan T sama dengan 1 dikali 1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat T ditambah 10 juta dibagi 1 tambah 0,10 pangkat 5. Jadi PV kupon atau anuitas sama dengan 1.200.000 dikali 1 dikurang 1 dikurang 1 ditambah 0,10 pangkat 5 pangkat min 5 dibagi 0,10. Jadi 1.200.000 kali 3.709.08 sama dengan 4.548.960. Dan PP nominalnya sama dengan 10 juta dibagi 1,10 pangkat 5 atau 10 juta dibagi 1,61051, jadi sama dengan Rp6.209.213. Jadi harga obligasi adalah sama dengan 4.548.960 ditambah 6.209.213, dan hasilnya ada 10.758.173. Dengan harga kupon obligasi 12% dan bunga 10%, maka obligasi dijual dengan harga premium. Lalu berikutnya adalah evaluasi portofolio, di mana investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir dengan sebagai berikut, yaitu rata-rata return portofolio atau RV 18%, rata-rata return bebas risiko atau RF 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, dan return market atau RM 14%. Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. 1. Analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000
apakah saham tersebut layak dibeli atau undervalued atau dijual overvalued. Langkah pertama adalah menentukan standar return yang wajar dengan analisis CAPM, di mana rumusnya adalah RI sama dengan RF tambah beta dikali RM dikurang RF. Yang pertama kita ngitung RF-nya dulu, yaitu sebesar 6% ditambah risk premiumnya, yaitu rumusnya beta kali RM dikurang RF. Jadi hasilnya 9,6%, baru ketemu required return sebesar 15,6%. Di mana analisis 15,6% ini adalah order rate. Jika saham tidak bisa memberikan return yang di atas angka ini secara fundamental, maka investasi tidak layak. Lalu kita menghitung valuasi nilai intrinsik atau fundamental PT Maju bersama dengan metode Gordon Grow Model. Jadi kita menghitung dari dividen tahun depan atau D1 Rp4.000 ditambah pertumbuhan 5% dan required return 15,6%. Jadi 4.000 dibagi 15,6% dikurang 5% sama dengan Rp37.736 nilai intrinsik per lembar. Untuk keputusan investasi saham bisa dikatakan overvalued, di mana analisisnya adalah harga pasar saat ini mencerminkan optimisme yang tidak didukung fundamental atau Rp45.000 lebih besar dari Rp30.736. Risiko koreksi harga tinggi. Jadi rekomendasinya adalah hindari pembelian. Analisis penilaian obligasinya, penjelasan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan pembandingan bunga kupon dan bunga pasar. Obligasi ini menawarkan pembayaran kupon sebesar Rp1.200.000 per tahun, lebih tinggi dari rata-rata bunga pasar yaitu sebesar 10%. Maka obligasi diperdagangkan di atas nilai nominal atau premium. Berikutnya adalah menghitung harga wajar obligasi. Yang pertama kita menghitung nilai sekarang kupon atau income dengan di mana harus kas Rp1.200.000 per tahun dan faktor diskonto atau anuitas 3,7908, ya dapatlah angka Rp4.548.960 dan nilai sekarang pokok atau prinsipal lunasan akhir Rp10 juta, faktor diskonto 0,6209, maka diterima angka Rp6.209.213 dan hasilnya adalah total valuasi Rp10.758.173. Jika investor membayar RP 10,7 juta hari ini untuk mengamankan pendapatan bunga tinggi. Lalu audit kinerja dengan snapshot portofolio A. Performa historisnya kita 1 tahun terakhir, di mana return portofolio 18%, resikonya 20%, betanya 1,2 dan risk free rate 6%. Maka portofolio memiliki karakteristik agresif karena dengan beta lebih dari 1, namun berhasil mencetak return absolut melampaui pasar. Dan efisiensi portofolio atau indeks SHAP dengan definisi mengukur kelebihan return per unit risiko total, semakin tinggi nilai semakin efisien kinerja manajer, yaitu 18% dikurang 6% atau excess return dibagi 20% atau risiko total. Jadi hasilnya adalah 0,60. Artinya efisien untuk setiap 1% risiko yang diambil manajer menghasilkan 0,60% return tambahan. Dan mengukur keahlian manajer dengan indeks Jensen, di mana market risk premium ada 9,6%, return pasar wajar atau CAPM 15,6%, dan total return aktual 18%. Maka diterima angka alpha atau indeks Jensen atau SQ sebesar plus 2,4%. Di mana indeks Jensen positif menunjukkan bahwa manajer telah mengalahkan pasar. Return
return 18%, bukan sekadar keberuntungan dari risiko tinggi, melainkan hasil seleksi aset yang superior atau stock picking. Jadi rekomendasi akhir dan langkah selanjutnya, yang pertama terkait saham PT Maju Bersama, hindari atau dijual karena harga pasar Rp 45.000 terlalu mahal dibandingkan nilai wajar sebesar Rp37.736 dan tunggu koreksi harga. Lalu kedua, obligasi korporasi, beli atau ditahan karena harga premium wajar mencerminkan keunggulan kupon 12%, cocok untuk aliran pendapatan tetap. Dan yang ketiga, manajemen portofolio, pertahankan karena manajer portofolio terbukti memiliki skill alpha positif plus 2,4% dan mengelola risiko dengan efisien. Keputusan investasi harus didasarkan pada selisih antara harga dan nilai, bukan spekulasi pasar. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.